bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas. Doa kita hari ini akan bersama dengan saya sendiri, Suster Maria Magda, PRR. Renungan disiapkan dan dibawakan oleh Suster. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Kudus tamu hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan bagi kami, untuk rahmat kesehatan dan juga nafas kehidupan yang masih kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, rahmatilah kami dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu, agar kami mampu untuk saling berbagi dan peduli dengan sesama di antara kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43, dilanjutkan ayat 45 sampai dengan 46. Dengarkanlah perumpamaan lain. Ada seorang pemilik tanah yang membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Dia menggali lubang di mana dia memeras buah anggur dan membangun menara pengawas di taman. Kemudian, dia menyewakan tanah itu kepada para penggarap dan pergi untuk yang lain. Ketika musim panen akan tiba, dia mengutus hamba-hambanya kepada penggarap untuk menerima hasil panen yang menjadi bagiannya. Tetapi para petani menangkap para pelayannya. Mereka memukul yang satu, membunuh yang lain, dan melempari yang lain dengan batu. Kemudian tuannya mengirim pelayan lain, lebih banyak dari sebelumnya, tetapi mereka diperlakukan sama seperti teman mereka.
Akhirnya dia mengutus putranya kepada mereka sambil berkata, "Putraku akan dihormati oleh mereka." Tetapi ketika para petani melihat putranya, mereka berkata satu sama lain, "Dia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, agar warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur dan membunuhnya. Maka ketika tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan para penggarap itu? Mereka berkata kepadanya, "Dia akan menghancurkan orang-orang jahat itu, dan dia akan menyewakan kebun anggurnya kepada penggarap lain, yang akan memberinya hasil panen pada waktunya." Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu membaca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Itu terjadi dari Tuhan, keajaiban di mata kita. Karena itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah bagi kerajaan itu." Ketika para imam kepala dan orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa itulah yang dia maksudkan, dan mereka berusaha menangkapnya. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggapnya sebagai nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan mengingatkan kita untuk bertobat. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, ada beberapa poin yang perlu kita ketahui setelah kita mendengarkan sapaan sabda Tuhan pada hari ini. Yang pertama, Yesus mencoba menyadarkan para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi tentang niat jahat mereka, yaitu hendak membunuh Yesus, dan akibat apa yang akan mereka tanggung. Pemilik kebun anggur, Allah Bapa sebagai pengusaha, membuat usaha anggur. Dia membuka kebun anggur, membuat pagarnya, menanaminya dengan anggur, membuat tempat pemerasan. Ia mempercayakan para penggarap mengolah lanjutan dari kebun anggur itu agar menghasilkan banyak buah, dan dia sendiri bepergian ke tempat yang jauh. Poin yang kedua, pada saat menuai, pengusaha mengutus para hambanya untuk menerima hasil yang menjadi bagian dari tuan mereka. Para penggarap itu tidak menyerahkan hasil yang menjadi bagian dari pengusaha. Bahkan mereka memukul para hamba yang diutus oleh tuan kebun anggur itu. Bahkan mereka juga melempari para hamba itu dengan batu. Dan pengusaha itu mengirim hamba-hamba yang lain. Dan nasib mereka juga sama. Mereka mendapat perlakuan seperti teman-teman mereka sebelumnya. Poin ketiga, pengusaha kebun anggur itu masih berharap bahwa putranya sebagai ahli waris kebun anggur tentu mendapatkan penerimaan dari para penggarap. Dia berpikir bahwa putranya akan dihargai dan akan mendapatkan bagian sebagai pewaris yang sah. Namun, para penggarap itu merasa semakin beruntung sebab yang datang kepada mereka adalah pewaris yang sah. Oleh karena itu, mereka bersepakat untuk membunuh saja putra si
pemilik kebun anggur itu. Dengan itu, mereka akan merampas kebun itu, dan akibatnya adalah para penggarap itu akan dibinasakan. Pengusaha akan mempekerjakan para penggarap lain yang menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Poin yang keempat, para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi menyadari merekalah penggarap-penggarap itu. Mereka menolak dan membunuh para hamba, yakni para nabi dari berbagai generasi. Suara para nabi mereka tolak. Yesus sendiri pun mereka tolak, bahkan mereka bunuh dia. Tetapi masih ada harapan. Meskipun dibunuh, Yesus akan tetap menjadi batu yang berguna, batu sendi. Ada hal yang membuat kita bertanya, mengapa sudah sadar bahwa merekalah yang akan membunuh Yesus, tetapi para tua-tua dan imam kepala itu tidak membatalkan rencana jahat mereka untuk membunuh Yesus? Pertanyaan terakhir di atas semestinya ditujukan juga kepada diri kita sendiri. Mengapa kita tidak bertobat meskipun sudah diingatkan Tuhan melalui firman-Nya? Sampai hari ini kita jugalah yang membunuh Yesus dengan cara-cara hidup kita yang menyakiti orang lain, yang menyebabkan dosa dan perbuatan-perbuatan jahat kita yang lainnya. Dan Yesus mengajak kita untuk bertobat dari dosa-dosa kita. Jangan kita jadi penggarap yang rakus. Jangan kita menjadi hamba yang tidak taat kepada tuannya. Semoga sapaan sabda Tuhan hari ini membawa kita pada pertobatan. Amin. Marilah kita menyampaikan doa dan permohonan kita. Bagi mereka yang miskin dan papa, ya Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk mereka yang miskin dan papa. Kiranya Engkau memampukan kami agar kami yang memiliki kelebihan mampu terbuka mata bagi mereka yang miskin dan papa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi para yatim piatu. Ya Allah, kami mohon kepadamu, kiranya dalam masa prapaskah ini, Engkau memampukan kami untuk saling berbagi kasih dan peduli dengan mereka yang tidak memiliki apa-apa, terkhususnya para yatim piatu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua mereka yang menyimpang dari ajaran-Mu. Semoga dalam masa prapaskah ini, mereka boleh kembali kepadamu sebagai jalan satu-satunya yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia,
Aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, sekarang marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk memohon rahmat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir dan menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.